Ya cowok sih memang bandel, harus nakal tapi bertanggung jawab. Masih gimana masyarakat bisa menilai positif orang-orang kayak gitu. Udah wah nih kayaknya nih sampah masyarakat nih kayaknya nih gitu. Kalau kamu memang mau aman hidupmu ke depan, ya dampaknya bagus aja ya kamu ambil. Tapi untuk tahun ini saya bocorkan itu kita kolaborasi dengan Halo Kak Ngurah, saya panggil Kak Ngurah boleh ya Kak ya? Boleh. Oke, gimana kabarnya malam hari ini Kak? Setungkara baik. Setungkara baik. Semoga kedepannya tetap baik. Tetap baik gitu. Ini sepertinya lagi sibuk-sibuknya menggarap suatu hal gitu, atau mungkin boleh diceritakan ke teman-teman Parayawana juga, seperti apa sih kesibukannya akhir-akhir ini Kak? Kalau kesibukan seharian sih saya ada ngejalanin bisnis, yaitu bisnis di konveksi dan cetak merchandise juga. Oke. Itu namanya Maheswara Project. Maheswara Project. Ya, itu tokonya ada di Kamasan, daerah Kamasan di Tabanan. Jadi nanti teman-teman memang yang butuh apa namanya merchandise dan kaos bisa datang langsung ke toko kami. Dan juga saya juga memang ada beberapa hobi juga ya. Ada di dunia otomotif, motor dan musik juga. Dan sekarang memang lagi di dunia motor ada apa lagi menggarap konsep dengan teman-teman Tabanan Pride. Itu nanti ada event di bulan Agustus juga. Bulan Agustus mendatang ini ya Kak ya? Ya, betul. Dan juga ada konser musik juga nanti di bulan Juli bersama teman-teman otomotif juga, karena memang nyambung antara otomotif dan musik itu sangat berkaitan erat gitu. Jadi hobi dan sekaligus jadi passion juga gitu ya Kak Ya, ya? betul. Tadi padat banget jadwalnya begitu ya, seperti tidak ada jeda untuk istirahat gitu ya Kak Ya Ngurah sama ya? ngempu lagi satu. Oh ngempu, Ya itu. ya sudah memang punya buah di hati ya Kak sela-sela. Ngurah ya berarti ya. Betul. Nah ini menarik karena kita membahas tentang tadi bisnis gitu ya Kak ya. Ini Ya. kan kakaknya sangat-sangat bervariasi sekali. Ada yang dari otomotif tadi, kemudian dari seni juga ada, dan juga dari tadi ada mengenai industri kemasan begitu. Nah mungkin boleh di Kak Ngurah ceritakan sedikit bagaimana sih awal memulainya gitu, terutama para generasi muda yang ingin mengembangkan bisnisnya gitu Kak Ngurah. Oke, jadi saya sedikit bercerita akhirnya Silakan, ya. Kak. Mudah-mudahan teman-teman apa namanya bisa memetik intisari dari cerita saya ini. Karena memang dulunya itu apa namanya bisnis saya ini adalah second business, bukan main bisnis. Oh, bukan Jadi yang ya utama berarti. betul. Saya dulunya memang pekerja. Jadi bekerja di suatu instansi. Sebelumnya saya bekerja di pariwisata. Jadi tamat kuliah, saya kuliah. Jadi saya kuliah itu di Stikom, Stikom Bali. Terus habis itu saya kuliah lagi di pariwisata di Balindo Paradiso. Setelah itu saya kuliah lagi Kuliah di lagi. Stiki Indonesia. Jadi setelah itu saya berangkat ke kapal pesiar. Sempat berangkat kapal pesiar selama 2 tahun, akhirnya balik. Jadi saya lanjut kerja di hotel di Bali, di banyak hotel, dan setelah itu singkat cerita akhirnya COVID melanda. Oh iya ada COVID Oke, tadi. COVID melanda, dan ini sebenarnya bisnis saya di percetakan ini adalah side job saya memang dari SMA yang sudah saya jalanin. Oh sudah lama berarti Kak, bukan yang baru merintis berarti sudah. Ya, jadi waktu dulu pada saat saya SMA itu lagi ramenya distro di Tabanan. Oh ya, zaman-zaman gaul-gaul distro gitu. Distro banyak, hampir apa namanya di Kediri itu komplek distro, terus habis itu di Tabanan juga ada beberapa. Jadi di sana saya udah memulai bisnis itu, mempelajari bisnis itu, konveksi, cetak kaos, terus habis itu cetak stiker, merchandise dan lain-lain. Nah setelah itu COVID melanda, akhirnya tidak ada pilihan lain karena pariwisata itu memang benar-benar Lumpuh di-cut. total banget ya Kak ya, Tuh. sangat-sangat lumpuh Dan saat itu. saya adalah korbannya gitu. Cuma tidak ada pilihan lain, akhirnya bisnis itu yang saya geluti untuk menjadi main bisnis saya akhirnya gitu. Jadi kayak dipaksa, akhirnya kita itu tidak ada pilihan lain, harus ambil itu untuk difokuskan gitu. Ya setungkara sih sampai sekarang itu jalan karena memang
passion ya. Jadi dulu pada saat jadi side job itu pulang kerja pun saya tetap bekerja untuk mengerjakan kaos orderan dan segala macam. Masih ditekuni terus-terusan berarti. Ya betul, karena yang namanya udah dasarnya passion, kita nggak ngerasa capek. Iya. Betul. Jadi pulang kerja sekitar jam 10 malam, terus habis itu saya bisa kerja sampai jam 3 pagi lagi untuk ngerjain kaos-kaos orderan itu. Tapi nggak ngerasa capek. Jadi seneng saya ngejalaninnya gitu. Karena dasarnya passion saya di sana gitu. Akhirnya karena sampai sekarang ada rezeki berkembang. Akhirnya saya ada buka toko. Jadi kemarin sempat di calling juga sama teman-teman untuk balik lagi ke perhotelan. Sebenarnya berat juga Dilema. pilihan itu. Ya karena kita udah tahu berapa dapatnya di hotel dulu, terus habis itu sekarang bisnis berapa gitu. Tapi mau nggak mau kita kan harus berkomitmen juga. Iya betul, harus ditekuni pokoknya. Ya betul, itu pilihan yang sulit, tapi memang harus kita pilih salah satu, nggak boleh Keduanya diambil maruk. Istilahnya ya betul. Nanti salah satunya pasti hancur. Akhirnya saya memfokuskan yang ini di bisnis saya sekarang ini, di Maheswara Project ini. Itu sampai sekarang. Itu berawal dari awalnya passion di SMA. Ya betul. Karena kalau di saya juga masih zaman banget Kak distro itu, apalagi di anak-anak skena gitu, kalau zaman sekarang katanya anak-anak skena gitu ya. masih ramai banget distro gitu. Dan memang kalau memang distro itu kan dia tujuannya memang anak muda, para generasi muda. Ya gitu. targetnya Jadi, anak muda. Anak muda banget gitu, dan memang sangat oke digunakan menjadi passion gitu ya. Kak, ya. Nah Betul. selain tadi kan Maheswara Project, nah Kakak juga fokus di bidang otomotif gitu Kak. Pengen tahu dong Kak gimana sih lebih dalam akhirnya bisa ke otomotif, apakah passion juga atau tadi kan dibilang hobi atau gimana gitu Kak? Kalau dunia otomotif saya lebih khususnya ke motor ya. Jadi motor custom dan klasik. Jadi waktu dulu pada saat saya tamat kuliah itu start awalnya. Jadi teman-teman musik yang ada di Tabanan itu kan sering kumpul tuh. Emang waktu itu belum menikah. Jadi kita sering kumpul, akhirnya dapatlah itu satu info dari teman bahwa wah ini kayaknya belum ada nih di Tabanan motor chopper kayak gitu waktu itu. Zaman-zaman Custom itu. ya betul. Akhirnya kita lihat di internet, ngambil gambar motor-motor, kita coba custom di sini. Jadi kita beli motor-motor yang sudah lawas, dalam artian motor-motor tua, kita ubah itu jadi custom. Jadi kita cari bengkel las yang memang kita paksa kadang-kadang bengkel lasnya, tolong buatin motor nih gitu. Ada negosiasinya di antara Betul. itu ya. Kalau pada saat itu sih, kalau dibilang motor tuh gimana ya, bukan standar pabrikan ya, karena kita custom itu ya memang enak dipandang mata aja, tapi sebenarnya tidak safety gitu. Oh, estetikanya aja gitu maksudnya, Kak. Safety-nya belakangan gitu Iya. ya. Tapi di sanalah kepuasan kita, nilai keseniannya di sana sih. Sama teman-teman akhirnya kita buat motor di satu bengkel las waktu itu. Setelah itu kita buat komunitas di sana. Jadi kita buat komunitas, kalau bisa dibilang saya tergabung di komunitas Noken As namanya. Noken As. Ya, MC Bali yang itu berbasis di Tabanan. Pusatnya memang di Tabanan Ya, atau base gimana? lahirnya itu di Tabanan. Oh, lahir di Tabanan. Dan kebanyakan memang membernya itu dari Tabanan. Tapi ada beberapa yang dari kabupaten lain juga. Kayak di Gianyar, Beleleng, terus Karangasem juga ada gitu. Oh, jauh lumayan ya Kak. Ya, kalau dibilang. ya karena itu memang setelah kita pembentukan itu ada perekrutan member juga. Jadi teman-teman mendaftar juga ikut gabung di kita gitu. Akhirnya ya sampai sekarang masih tetap ada. Jadi di Noken As itu di tahun ini sudah menginjak umur yang ke-13 tahun. 13 tahun. Ya, Dan sudah. Kakak dari awal pertama ada banget Kak. Jadi Ya. pelopornya bisa dibilang kalau gitu. Kalau kita sih tidak berani bilang pelopor ya, karena itu kita bersama untuk Bersama-sama. membentuk. Ya, itu ada banyak teman-teman dan teman-teman semua yang memutuskan bareng nama itu gitu. Jadi memang pertama saya ada di sana jadi kepengurusan waktu itu, pas baru terbentuk saya menjadi sekretaris di sana.
Terus pemilihan yang kedua saya sempat jadi ketua selama 2 periode dan kemarin baru lengser dari Noken As karena mungkin sudah umur ya. Ya, jadi bisa di zoom di sini ada uban saya. Langsung di zoom mungkin nanti ya kameramen. Dan saya juga punya anak 2 yang memang harus saya fokuskan dan terutama bisnis saya Iya. itu adalah dapur rumah tangga saya gitu. Jadi saya pengen memfokuskan dulu. Akhirnya kemarin sudah diregenerasi. Jadi ada kalau kita nyebutnya di klub motor itu presiden namanya. Presiden, Ketuanya. ketuanya gitu. Ya, ketuanya. Oh, Jadi di sini dulu ngerasain presiden, siapa tahu nanti kan jadi kedepannya presiden. kita nggak ada yang tahu ya kayak Betul. soalnya Ya, gimana betul. kedepannya gitu. Betul, siapapun nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Jadi seperti itu kita sebutnya presiden. Dan rencana di bulan Juli atau enggak Agustus, Noken As juga bakal membuat acara juga. Itu ada musik juga dan ini bocoran kita ada setiap anniversary itu kita berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Tabanan. Tapi untuk tahun ini saya bocorkan itu kita kolaborasi dengan komunitas fighter. Nanti Petarung ditunggu ya. tanggal mainnya betul. Di bulan Agustus teman-teman ya boleh dicatat tuh tanggal Agustus Ya, kira-kira. Juli, Agustus. Ya. Perkiraannya gitu. Nah kalau ngomongin tentang otomotif gitu Kak ya, itu kan nggak semua orang paham, nggak semua orang awam paham dengan otomotif gitu. Ya. Nah kakak sendiri apakah memang punya background di sana atau memang karena kesukaan aja Kak? Gitu. Dulu sih saya bilang kalau background sih enggak, karena memang seperti saya bilang tadi, jadi saya tuh berkumpul sama teman-teman komunitas musik saya dulu di Tabanan. Jadi apapun zaman waktu itu kita bareng, kayak istilah Balinya tuh menggerudukan. Apa bergelombol aja kemana menggerudukan aja, sana. Cek gimana artinya teman-teman pasti ada ya, leadernya di sana ngasih info gini, ini yang terbaru nih, ayo coba kayak gitu. Jadi di sanalah kita mengenal bareng-bareng dunia otomotif itu dan kecantol lah sampai sekarang karena ya itu saya bilang tadi musik dan otomotif itu sangat berkaitan banget gitu. Oh gitu, oke. Ya, dan juga saya biar nggak lupa juga kalau masalah otomotif saya juga tergabung di komunitas Tabanan Pride namanya. Tabanan Pride. Ya, jadi Tabanan Pride itu adalah kumpulan teman-teman otomotif yang ada di Tabanan. Itu kalau nggak salah itu ada beberapa klub yang tergabung di sana. Itu sudah ini acara yang kedua, nanti rencana di bulan Agustus juga. Itu sudah fix, nanti kita buat acara di tanggal 10 kalau nggak salah 10 Agustus di Pantai Pasut Tabanan Kerambetan. Itu nanti kita buat pantai balap nama eventnya. Itu bakal diikuti teman-teman dengan motor custom, Vespa, chopper dan banyak lagi. Nanti bisa dicek di IG-nya. Kita ada akun Tabanan Pride. Tabanan Pride ya. Ya, Jangan lupa itu bisa di-follow. dicek, bisa daftar di sana buat teman-teman. Jadi kita nanti ada balap drag race di sana, fun lah. Fun race. Jadi kita tujuannya itu lebih merekatkan dan memfasilitasi teman-teman yang suka balap. Jadi Jadi di sana itu kita juga kerjasama juga sama daerah setempat di sana. Sudah koordinasi kemarin, sudah oke, dapat support yang positif juga dari daerah Desa Pasut juga, dan akhirnya kita sudah merancang itu dan sudah membuka pendaftaran. Jadi nanti ditunggu tanggal mainnya di tanggal 10 Agustus. 10 Agustus, bentar Ya. lagi ya Kak ya kalau dipikir-pikir ya, sebentar lagi gitu. Betul. Nah ini menarik karena kan tadi kita mendengar 3 hal gitu Kak ya. Yang pertama ada tentang distro itu pakaian, kemudian ada juga tentang musik dan juga yang terakhir ada otomotif. Nah ini kan 3 hal yang sangat berbeda sekali dari segi apapun maksudnya ya, dari segi pengelolaan dan segala macamnya. Tapi gimana sih cara Kak Ngurah untuk menggabungkan ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang utuh gitu? Karena kan tadi Kakak bilang antara musik, otomotif itu beriringan gitu. Kita penasaran gimana Kak? Karena saya ngejalaninnya itu atas dasar hobi ya. Hobi. Jadi itu dasarnya kesenangan. Jadi nggak merasa beban saya untuk ngejalanin itu. Jadi ada aja power, nggak tahu kayak
saya punya power bank cadangan aja kalau udah Batu ngejalanin. cadangan, ada punuknya mungkin di atas. Betul, kalau misalkan ada yang indigo bisa ngelihat saya pakai power bank cadangan Kayak di kayak. pundaknya. Betul. Jadi memang saya seneng ngejalanin itu. Jadi kalau menurut saya sih teman-teman cowok-cowok terutama ya pejantan-pejantan tangguh di luar sana, memang sejatinya memang kayaknya wajib punya hobi itu. Jadi ya wajib dalam artian saya bilang hobi yang positif lah ya. Jadi di saat kita memang suntuk dalam masalah kerjaan dan segala macam, peralihannya adalah di hobi tersebut. Jadi di sana kita di recharge lagi, dikembalikan energi dan tenaganya lagi untuk beraktivitas di kegiatan kita, di pekerjaan kita. Menurut saya sih seperti itu. Jadi saya enggak ngerasa capek, apalagi ngatur waktu. Kadang-kadang istri saya juga bilang gitu, kayak kebanyakan acara nih gitu. Dia bilang, yang penting kan bisa mengatur semua, diatur masalah ya acara keluarga semua. Jadi saya ngerasa kayak cowok bookingan gitu. Kadang-kadang keluarga yang nge-request nanti ini ya nanti Harus saya buat time booking. schedule-nya gitu ya, Tuh. kayak nggak boleh dadakan. Ya Raffi Ahmad nggak kayak gitu kayaknya gitu. Punya manajer Kak barangkali. Nanti rencananya sih. Rencananya gitu. Ya. Yang Oke. penting nggak dibayar. Oh gitu, ngayah istilahnya ya Kak ya Ngayah. gitu. Nah kalau ngomong-ngomong lagi tentang hobi, nah ini kan pasti bener banget teman-teman, karena ketika kita lelah dengan pekerjaan itu, hobi menjadi eksekusi kita untuk Betul. lebih lebih tenang dan juga lebih pelepas pelipurala lah gitu istilahnya Ya, Kak. betul. Nah kalau ngomong tentang hobi, ini kan banyak banget generasi muda yang sekarang itu nggak tahu hobinya gimana Kak. Kayak misalnya saya nih, saya suka baca. Oh mungkin hobi saya membaca, tapi mungkin nggak juga gitu. Nah kalau dari Kak Ngurah sendiri, gimana sih cara kita untuk menemukan potensi kita atau menemukan oh ini yang saya suka, oh ini passion saya gitu. Ada tips Kak dari Kak Ngurah mungkin? Kalau saya sih gimana ya? Pertama sih memang harus mengenali diri sendiri dulu. Kayak dulu pada saat saya suka musik, di awal suka musik itu di waktu SMP. Jadi teman-teman mengenalkan saya ke musik. Jadi dulu memang nggak ada media belajar sama sekali. Jadi memang pendengaran kita tuh harus peka terhadap musik yang kita dengar, cara mainnya. Jadi melihat cara main pun kita melihatnya di TV. Dulu kan nggak ada YouTube. Iya belum ada YouTube. Jadi referensi untuk kita belajar nggak ada gitu. Jadi kita memang kalau memang benar-benar suka, kita ngulik sendiri itu. Karena dasarnya suka. Jadi cepat kita untuk Pengen tahu terus, nyari betul informasinya. menggali dan segala macam gitu. Dan dulu uniknya ini, dulu orang tua saya nggak terlalu support sama saya kalau senang di musik. Jadi dulu saya sampai sembunyi-sembunyi untuk latihan musik. Wah sama teman-teman kita sewa studio dulu. Terus habis itu lama-kelamaan ya mungkin orang tua melihat ya memang nggak ada ruginya juga kan. Betul. Dalam artian tidak merugikan keluarga dan segala macam. Akhirnya ya karena memang saya nakal dulu sih dulu. Oh gitu. Emang harus agak bandel dulu Kak kalau misalkan gitu. Ya cowok sih memang bandel. Cowok emang Harus gitu. nakal Harus tapi nakal. bertanggung jawab. Betul. Gitu. Itu yang Jadi paling penting. itulah dulu story-nya saya itu suka musik, dilarang, akhirnya kita semakin dilarang semakin pengen tahu. pengen tahu. Gimana sih sebenarnya gitu. Kenapa sih dilarang? Kenapa sih harus dikekang? Ya gitu? apa sih nilai negatifnya ini kan kadang-kadang kita berpikir yang sana. Tapi lama kelamaan mungkin orang tua bisa melihat saya bermain musik dan tidak ada ruginya juga, dan ada pelampiasan di saat saya boring mengerjakan tugas-tugas kerjaan dan segala macam. Akhirnya orang tua bisa menerima itu gitu, dan malah ya sekarang mensupport juga sih. Kadang-kadang kalau misalkan ada schedule saya untuk main musik, ada perbantuan orang tua dari kampung datang ke rumah untuk ngempu anak saya gitu. Untuk Jadi backupnya. itu bentuk support loh ya. Bentuk support ya. Kalau nggak datang perbantuan kayak gitu, saya nggak bakal bisa manggung Iya, lagi betul. gitu. Nggak Dan harus pengertian kayak istri juga. Nggak sih. harus kayak langsung datang ke konsernya atau mungkin hadir, tapi kita Ya. membantu yang lain pun juga sudah sangat support banget gitu ya, Ya Kak betul. ya. Tapi kalau sampai orang tua saya hadir di konser, saya grogi sih biasanya. Oh karena ditontonin sama orang yang Iya. udah tampil di depan orang tua nih gitu. Di depan ribuan orang nggak masalah, orang tua langsung kayak deg-degan gitu.
Nah, balik lagi Yohana. Tadi kan kita juga sudah mengulik tentang distro Kak Ngurah juga. Kemudian tadi musik ya sangat-sangat menarik sekali. Nah, kita akan balik lagi ke otomotif gitu. Ya. Nah, Kak Ngurah selain tadi ada pentas ataupun apa namanya tadi konsep show juga yang tadi Kak Ngurah bilang itu, apa sih kegiatan yang juga Kakak lakukan di tadi otomotif itu Kak selain tadi Kakak jelaskan? Oke, jadi kalau saya sih basicnya di klub motor Rokan As ya. Rokan As. Selama kemarin 13 tahun ke belakang, kita itu sudah melakukan di setiap anniversary itu kita mengambil tema-tema yang berbeda. Jadi saya mungkin ingat beberapa tema aja yang bisa saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama kemarin kita pernah membuat event bekerja sama dengan komunitas yang namanya Get Plastic. Oh, Get Plastic. Get Plastic. Jadi kita membuat pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar waktu itu. Kita membuat event kalau nggak salah itu di lapangan Dangin Care. Itu gestarnya Navikula kemarin. Kita disupport juga sama Navikula karena memang aktivis lingkungan juga. Betul. Terus habis itu kita mengundang beberapa sekolah-sekolah, perwakilan sekolah yang ada di Tabanan, SMP, SMA kalau nggak salah, untuk hadir menyaksikan pengolahan sampah itu. Jadi ada edukasinya di sana. Teman-teman adik-adik sekolah itu tahu, oh ternyata ada alat seperti ini. Dalam artian mengedukasi. Jadi ada hal positif yang kita bisa berikan ke masyarakat atau adik-adik sekolah waktu itu. Nah setelah itu kita ada juga waktu itu mengambil tema kayak adik asuh ya, kayak anak asuh. Jadi kita menyekolahkan, waktu itu mengambil tema menyekolahkan anak yang kurang mampu. Waktu itu adiknya itu dari Pupuan dan sekarang udah tamat. Kita sekolahkan di SMK di daerah Kerambitan dan mengambil jurusan teknik mesin juga motor karena memang yang bersangkutan mintanya di sana karena sebenarnya udah nggak sanggup lagi orang tuanya terutama ibunya karena ayah bapaknya itu sudah meninggal. Dan itu petani kalau nggak salah dia meninggalnya itu jatuh dari pohon kelapa waktu itu. Dan ibunya udah nggak sanggup lagi untuk menyekolahkan. Jadi waktu itu kita datang ke dinas pendidikan, meminta rekomendasi, keluarlah itu beberapa listing anak-anak yang memang pantas dibantu. Jadi kita seleksi bersama timnya kita. Akhirnya kita langsung turun ke lapangan, melihat kondisi di sana seperti apa. Kita berbicara sama orang tuanya, yang penting orang tuanya sudah merestui kegiatan kita. Sudah diketahui. Ya, diketahui, sudah oke, akhirnya kita sekolahkan anak itu sampai dia tamat kemarin. Itu udah beres sih. Ya artinya kita mengelola dana-dana itu memang dari penjualan merchandise dan juga patungan dari teman-teman anggota motor. Jadi dari sana kita bisa menyekolahkan anak itu sampai tamat akhirnya. Dan kita bekerja sama juga dengan pihak sekolah waktu itu. Jadi ada keringanan yang memang bisa dibantu dari pihak sekolah. Dan banyak juga kita bekerja sama juga dengan kepolisian kemarin sempat instansi-instansi yang memang ada di Tabanan. Ya itu sih ya seingat saya ya, karena memori saya sudah banyak yang lost nih kayaknya. Jadi seingat saya sih seperti itu. Ada beberapa kalau misalkan memang mau dicari atau enggak di teman-teman pengen tahu bisa cek langsung di IG Noken ASMC Bali. Di sana juga Bali. Ada dokumentasi kegiatan kita yang sudah berlangsung sebelumnya gitu. Jadi kalau memang teman-teman pengen tahu bisa dicek langsung. Langsung di scroll ya teman-teman ya, nanti dilihat gimana aktivitasnya karena tadi unik banget Kak, nggak hanya tentang motor tapi juga ada edukasinya gitu kan. Betul. Saya mungkin mikirnya motor aja, ternyata ada edukasinya juga, bahkan sampai menyekolahkan anak sekolah juga gitu. Ya karena ini kita dalam arti teman-teman motor yang dulu komunitas musik berkumpul, terus habis itu penampilan dulu memang penampilan saya nggak serapi ini dulu. Oh, gimana ya, dulu? Kayaknya nggak kayak manusia dulu. Kayak apa terus? Nanti bisa dilihat foto ya. Silakan di scroll langsung di Instagramnya.
Jadi teman-teman dulu tuh urakan, jadi memang dia bergaya sesuai dengan passionnya dia, jiwanya dia nggak mau diatur dan segala macam, ada rambutnya mohak, gimbal dan segala macam. Dan ditambah naik motor yang bukan standar pabrik. Bukan safety. Masih gimana masyarakat bisa menilai positif orang-orang kayak gitu gitu. Citranya pasti udah ini Udah, mah wah gitu. nih kayaknya nih sampah masyarakat ya kayaknya nih gitu. Tapi di sanalah kita pengen merubah pandangan masyarakat gitu. Jadi kita berpenampilan kan tidak merugikan banyak orang kan. Betul. Paling di matanya dia aja, kalau istilah Balinya seletan mata ngelihat kita, tapi di sisi lain kita punya kegiatan yang memang positif lah, berdampak positif juga. Jadi kita pengen merubah, jangan sampai melihat cover bukunya tapi isinya. Iya, gitu. isinya apa yang Itu sih, dilakukan, betul. kontribusinya terutama Kak ya. Betul. Biar nggak hanya kayak menstigma, oh ini orangnya gitu. Iya, Kan nggak betul. bagus, subjektif juga gitu. Ya betul. Nah ini kan ngomong-ngomong panjang banget cerita Kak Ngurah gitu ya. Pasti ada 1-2 momen yang nggak akan terlupakan kayak tadi pakai pakaian yang urak-urakan gitu. Ada nggak sih Kak mungkin momen yang nggak terlupakan dari Kakak ikut otomotif ataupun distro ataupun dari bermusik gitu yang membekas banget sampai saat ini. Barangkali jadi inspirasi buat anak muda sekarang Kak. Dulu sih saya nggak kalau sampai sekarang nggak nyangka juga, kemarin sempat menjadi ketua di klub motor saya itu di Nokan As. Jadi waktu itu kan memang pemilihannya secara voting gitu. Jadi musyawarah mufakat. betul. Jadi teman-teman mempercayakan itu ke saya gitu. Terkadang itu di luar ekspektasi saya kan. Ternyata teman-teman saya ajak ketawa-ketawa, dia percaya ternyata sama saya gitu. Dan akhirnya berjalan itu selama 2 periode waktu itu. Dan di sana juga saya mengambil hikmahnya, mengambil pengalamannya, itu pasti ada jatuh bangunnya. Pasti ada. Gitu. Jadi dasarnya itu adalah ya lebih mengerti aja sih akhirnya, karena dulu kan mungkin di masa mudanya kita ego yang lebih tinggi ketimbang rasa pengertiannya. Tapi seiring berjalannya waktu kita harus bisa mengerti satu sama lain. Terkadang kan fase-fase teman-teman yang memang dulu kita ajak muda bareng tiba-tiba menikah, Bertransformasi, ya menikah, keluarga. memanaan namanya itu, berkeluarga. Terus habis itu mereka harus membagi waktunya. Jadi terkadang kan ada teman-teman yang merasa, ini kenapa nggak datang dia ini, kenapa. Jadi itu bentuk ketidakmengertian akhirnya. Jadi di sanalah peran saya itu meredam suasana-suasana seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau masalah dibilang gila-gilaan tuh banyak di sana. Momen-momen gilanya tuh banyak. Cuma kayak nggak pantas saya omongin di sini gitu. Ya itu nanti dari podcast ini sampai akhir bunyinya tit terus disensor akhirnya nggak ada informasi yang bisa dipetik untuk teman-teman. Jadi intinya gitu, di saat teman-teman mempercayakan kita sebagai leader di sana, kita harus lebih mengerti kondisi kebutuhan teman-teman seperti apa. Jangan mengedepankan ego kita, kamu harus gini. Kita nggak bisa merubah orang gitu. Yang penting kita bisa memfasilitasi, mengerti seperti apa, kita cari jalan tengahnya. Enaknya kayak gimana nih, kita bawa kemana sekarang. Jadi seperti itu sih, lebih ke pengertian. Sampai ke detik ini kesimpulannya akhirnya saya tarik ya seperti itu. Kita harus lebih mengerti satu sama lain. Saling memahami, toleransi, dan kayak mungkin kita nggak merasakan tapi mereka yang merasakan gitu. Kadang-kadang kan orang susah kali kayak peka dengan kita gitu. Ya kan, betul. Mora. Kadang-kadang kan kita pengen, kok nggak ngerti orang nih sama Iya, saya gitu. Tapi kan sedikit tidaknya kita harus bisa melihat di sisi lain, sudut pandang yang lain. Ternyata itu sangat keliru sekali kalau misalkan kita terus-terusan berpikirnya seperti itu. Gitu. Negative thinking terus gitu ya Kak ya. Ya nggak sehat akhirnya nanti. Betul. Takutnya timbul prasangka-prasangka, timbul konflik, nanti jadi perpecahan gitu. Betul. Tapi untungnya sampai sekarang aman kan Kak ya. Aman sih, Aman aman. Astungkara gitu. Ya. Nah ngomong-ngomong lagi tentang passion dan juga hobi gitu. Banyak banget pada generasi muda saat ini yang pasti dia kebingungan. Kayak dia berpikir, yang mana ya passionku, yang mana ya hobiku gitu. Nah kalau dari Kak Ngurah sendiri,
titik baliknya peka atau mungkin sadar dengan oh ini passion saya, ini hobi saya itu kapan sih Kak kalau boleh tahu? Eh, kalau saya kalau musik ya, saya bilang itu pada saat saya masuk SMA gitu. Itu pembuktian di mana saya manggung pertama bersama teman-teman SMA waktu itu. Jadi ulang tahun sekolah, saya sekolah di SMA 1 Tabanan tapi cabang Kerambitan di sana. Oh, ya. SMA 1 Kerambitan namanya itu. Oh. Ya di sana saya sekolah. Terus habis itu saya konser pertama di sana bersama teman-teman. Itu penampilan udah punk rock abis. Tapi lagunya itu Bungan Sandat. Cocok banget sama suasananya Kak, benar-benar itu matching kan banget. ya itu kan apa namanya Hello Kitty ya. Iya, gitu. Ya, isi hati kita tuh Hello Kitty gitu. Jadi di sanalah saya melihat oh ternyata manggung kayak gini rasanya, ada kepuasan tersendiri di sana yang saya ambil. Akhirnya saya menggeluti lebih dalam lagi membentuk band-band bersama teman-teman waktu itu Tabanan. Saya latihan ke sana kemari. Di sanalah saya bisa melihat oh di saat kita bisa merasakan kepuasan yang diri sendiri rasakan, itulah passion kita gitu. Kita nggak ngerasa capek. Saya dulu pernah latihan waktu itu di Tabanan, memang jarang banget ada studio musik. Saya sampai latihan itu ke Kerambitan. Saya ngejar tuh apa namanya studio musik yang memang di luar dari kota Tabanan. Kalau dibilang singlah gawe sebenarnya gitu loh. Kita jauh-jauh latihan. Dulu nggak bisa booking sampai di Kerambitan tutup karena dia studionya rumahan. Kayak ngejar, sebenarnya kan kita bayar, kalau ibaratnya mau nyidang nanggahan, kalau bisa ditahan besok bisa latihan di Tabanan gitu. Nggak sekarang gitu. Nggak semuanya harus sekarang. Kayak gila loh, kayak mudohin gitu. Tapi ya memang karena senangnya di sana gitu loh. Jadi kita kejar. Jadi di sanalah saya merasa bahwa oh inilah dunia saya juga ada di sini gitu. Jadi saya senang musiknya di sana. Terus dari otomotifnya memang dari titik balik apa namanya kumpulnya teman-teman musik itu. Jadi kita jalan-jalan sampai sekarang, menemukanlah keterkaitan antara musik dan motor. Kita gabungkan, dari fashionnya itu masuk, dari motornya juga, dari kendaraan masuk, akhirnya jalannya sampai sekarang juga. Jadi saya menemukan, memang hobi ini adalah passion saya. Dan sampai sekarang ya setengkara istri mendukung juga, ya mendukung. Tapi kadang-kadang nakalnya saya tuh pulang malamnya aja sih, nggak tahu waktu. Tapi di sisi lain istri tahu kok dunia apa namanya hobi saya tuh di mana aja. Jadi terpantau gitu. Saya terpantau sampai sekarang ini saya dipantau juga gitu? nih. Ya. Saya dipantau juga ya berarti. Iya pasti. Kalau pulang malam bermusik gitu, nekunin passionnya gitu betul, berarti ya. Betul. Ya. Nah ngomong-ngomong tadi tentang nekat bisa dibilang gitu ya Kak ya, sampai latihan nonstop gitu kan, pasti ada satu kekhawatiran juga ketakutan gitu. Nah Kak Ngurah sendiri ketika terjun ke dunia otomotif ataupun ke dunia industri lainnya itu, apakah punya ketakutan tersendiri gitu Kak? Dan gimana cara Kakak untuk menanggapi hal itu gitu? Kalau dulu ketakutan dalam artian kita di pergaulan aja sih ya. Karena pergaulan musik dan motor itu memang kalau enggak kita bisa membawa diri kita bisa apa namanya ditarik ke pergaulan yang memang pergaulan bebas dalam artian tanda kutip ya, entah itu obat-obatan dan segala macam. Tapi pada dasarnya kita harus mengenali diri sampai mana sih sebenarnya batasannya kita gitu. Kalau saya sih nakalnya memang nakal banget gitu, karena saya memang dulu tuh di jalanan hidupnya. Tahulah apa namanya keras pahit manis di jalan tuh seperti apa gitu. Akhirnya untungnya saya bisa mengkontrol itu dan tahu takarannya sampai sini aja cukup. Nggak keluar batas yang betul. Begitu. Tapi terkadang kan memang dulu itu
yang namanya anak muda pengen mencoba dan Terus akhirnya mencoba. terus mencoba sampai akhirnya tahu, oh ini rasanya seperti ini, rasanya seperti ini. Tapi kita harus tahu diri juga, ternyata oh ini dampaknya seperti ini loh. Ini dampaknya bagus, ini dampaknya buruk. Jadi kita bisa memilah sebenarnya. Kalau kamu memang mau aman hidupmu ke depan, ya dampaknya bagus saja kamu ambil. Kalau udah itu tahu buruk, nggak usah kamu ambil. Itu nggak aman nanti buat kehidupanmu ke depan. Seperti itu sih simpelnya saya berpikir sampai sekarang ini. Jadi lebih mengkontrol diri dan memfilter aja. Kita bisa berteman ke siapa saja. Kita tidak membuka atau tidak menutup pergaulan. Tapi pada dasarnya kita tahu batasan-batasan gitu. Saya teman saya banyak, dalam artian dari kalangan apapun bisa berteman, tapi kita tahu loh batasannya sampai mana gitu. Itu sih. Harus dipilah dan juga harus dipilih Kak Ngurah Ya, ya gitu. betul. Ibaratnya kita harus memang punya benteng sendiri untuk diri kita sendiri. Betul. Biar nggak terlalu jauh juga, nggak juga terlalu Ya, gimana gitu melenceng, maksudnya betul. gitu. Nah, ngomong-ngomong lagi tentang otomotif nih Kak. Kalau Kakak sendiri melihat gimana sih perkembangan otomotif dari Kakak yang awalnya di SMA itu sampai sekarang yang duduk di sini tuh, gimana sih perkembangan otomotif yang kian pesat saat ini Kak? Kalau dari Kak Ngurah sendiri. Oh, sangat pesat ya kalau Pesat, yang saya lihat, karena pada saat zamannya saya dulu itu kalau nggak salah itu di tahun 2011 itu bisa dihitung dengan jari klub-klub otomotif yang ada di Tabanan, baik itu di Tabanan, kabupaten yang lain. Dan kita itu komunikasinya lewat SMS waktu itu. Belum ada WhatsApp kayak Belum. sekarang ya Kak ya. Tapi dulu itu memang benar-benar kita saling mengenal dekat banget, karena teman-teman yang memang mau ke Tabanan pasti nelpon dulu, pasti mampir dia, misalkan dia memang mau riding ke Jawa, dia telepon mampir dia ke sini dulu. Dan sebaliknya seperti itu. Tapi kalau sekarang ya memang mungkin anak-anak muda banyak yang berminat di dunia otomotif, karena saya bilang tadi yang awalnya suka bermusik, karena itu sangat erat kaitannya, sangat dekat. Jadi untuk ngejalanin hobinya itu biar selaras, dia bisa ke otomotif itu. Dan sekarang banyak klub-klub motor yang muda yang sudah terbentuk di Tabanan. Dan kita sangat welcome sekali dengan itu, karena kita nggak harus satu rumah, kalian bentuk teman kelompok-kelompok kalian yang seumuran, yang sepemikiran dengan kalian, yang penting kegiatannya tetap positif. Jadi kita nggak harus di satu rumah, satu tempat, satu klub, bentuk klub motor kalian sendiri dengan teman-teman sebaya kalian. Jadi sepemikiranlah kalian di sana, buat program yang positif. Dan kita berapa kali juga berkolaborasi juga dengan teman-teman klub motor yang baru terbentuk itu sampai sekarang. Berarti Itu sih. dari kelompok kecil dulu, menengah, baru mungkin langsung ke yang besar gitu Ya, Kak ya. Karena betul. merintis istilahnya, karena nggak Betul. mungkin langsung ke yang besar jreng gitu kan, nggak mungkin. Betul. Terkadang ya memang di saat kita merintis disitulah terkadang cobaan di klub itu. Jadi kita melihat seberapa teman-teman yang memang bisa membangun atau enggak mempertahankan klub motornya itu gitu. Jadi di saat dia sudah bisa melewati, terkadang kan memang itu udah hukum alam ya, difilter secara alami. Seleksi alam. Ya, seleksi alam itu sudah sudah settingannya seperti itu. Nanti pelan-pelan kok teman-teman yang memang bisa membangun klub ini pasti tetap stay ada di situ gitu. Jadi nanti ya pesan buat teman-teman klub-klub motor, teman-teman yang baru, dalam artian yang masih muda-muda, tetap eksis saja, tetap membuat kegiatan-kegiatan yang positif. Pada dasarnya nanti klub motor kalian itu bakal menjadi besar nantinya. Yang penting eksistensinya ada, kegiatannya tetap berjalan. Itu aja Dan sih. harus konsisten ya Kak ya, Betul. nggak hanya musiman gitu baru Betul. booming aja keluar lagi, ketika udah redup lagi diem semuanya Ya, gitu. betul, Harus konsisten tuh yang paling kunci utamanya gitu. Ya, Nah Kak, betul. tadi Kang Ngurah sempat bilang juga tentang merintis gitu. Nah balik lagi ke anak muda zaman sekarang yang takut banget untuk merintis hal karena takut gagal gitu. Jadi kayak misalkan sekarang buat usaha otomotif gitu kan, takut untuk gagal, takut untuk kecewa gitu. Nah kalau Kang Ngurah sendiri gimana menanggapi hal tersebut Kak di kalangan generasi muda terutama? Kalau menurut saya sih
eh, kalau nggak dicoba kita nggak bakal tahu bisa berhasil atau tidak gitu. Jadi di saat kita gagal ya kita bisa mencoba lagi dengan strategi yang baru kan gitu. Jadi di sini saya karena merasakan merintis itu seperti apa, itu memang merintis tuh dalam artian kalau saya ngomongin di dunia otomotif, merintis di tahun pertama itu memang lagi seneng-senengnya nih. Namanya kayak orang pacaran nih, kayak ngomongin apa namanya Lagi pandangannya hype-hypenya. ya betul lagi kasmarannya itu wah ketawa ketiwi di WA sekarang datangnya sekarang gitu. Tapi di saat masuk ke tahun-tahun selanjutnya di sanalah cobaan-cobaan itu ada. Makanya dari sana saya bilang itu dituntut pengertian aja sih, saling mengerti aja dengan keadaan dan segala macam. Kalau misalkan jangan ngejalanin egonya di sana gitu. Jadi buat teman-teman atau enggak adik-adik yang memang pengen memulai sesuatu, merintis, kuncinya seperti itu aja. Kita harus fleksibel. Fleksibel. Betul, fleksibel. Jangan ngejalanin ego sendiri. Yang penting tetap eksis, fokus buat program-program yang memang berkaitan dengan klub kalian itu. Jadi ya sekarang bisa jalan sih sampai sekarang dan juga bersinergi dengan klub-klub yang lain atau enggak komunitas yang lain. Kayak tadi ya kayak nggak cuma otomotif tapi ada edukasinya juga, ada lingkungannya juga, jadi kan tidak monoton gitu istilahnya. Jadi bener-bener ada insight baru gitulah. Nah ngomong-ngomong juga tentang tantangan nih Kak Ngurah, kan pastinya dari merintis dari SMA sampai sekarang itu ketemu banyak banget lika-liku perjalanannya gitu. Tantangannya pasti juga banyak banget. Nah kalau dari Kak Ngurah sendiri apa sih tantangan yang mungkin paling lumayan berat selama merintis gitu, dari otomotif ataupun dari segi lainnya Kak? Kalau tantangan, saya sih gini ya. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu ke orang tua saya yang karena mendidiknya lumayan keras juga dulu. Karena cara didik yang dulu itu memang benar-benar apa ya? Kalau waktu muda kayak anak tiri saya ngerasa ini saya bener sih anak kandungnya itu gitu. bukan. Tapi di saat sekarang saya menerima apa namanya hasilnya, memetik hasilnya karena mental kita dibangun benar-benar. Betul. Saya enggak dimanjakan sama sekali di saat dulu waktu SMA teman-teman itu waktu itu zaman Nokia itu baru keluar, Engage dan segala macam. Saya itu belum bawa HP padahal kalau dilihat orang tua saya itu mampu untuk membelikan saya, tapi memang cara didiknya seperti itu. Berbeda. Jadi saya enggak segampang itu diberikan barang. Kamu harus berusaha gitu. Dan itulah yang saya petik sekarang. Jadi di saat saya merintis sesuatu, saya bakal tetap berusaha dulu. Karena memang tidak ada sesuatu yang instan itu kan. Betul, nggak ada langsung yang jreng jadi Betul, gitu. karena didikan memang dari dulu seperti itu. Akhirnya saya sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu gitu. Kalau enggak memang kepepet banget baru saya bakal ngobrol sama orang tua bahwa ini ada kendala kayak gini. Tapi kalau enggak saya bakal mencari dan tetap berusaha mencari celah di mana sih sebenarnya apa yang bisa saya kerjakan sekarang kayak gitu. Dengan kendala-kendala saat ini ya kalau di bisnis sekarang saya lebih berkomunikasi dengan istri sih. Jadi istri yang memang memberikan masukan, jalan tengah dan segala macam. Karena memang apa namanya kita memang harus perlu partner di sana. Di saat kita memang stuck, gak bisa berpikir secara luas, kita harus perlu diskusi, perlu masukan dari orang terdekat kita yang tahu kondisi kita. Betul. Gitu. Masih masukan. Memang ya tak mendengarkan aja dulu. Setelah itu misalkan kita memang perlu masukan, ya kita minta masukan dari mereka. Jadi seperti itu. Saya sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti itu karena memang didikan orang tua dulu. Jadi buat teman-teman yang memang apa namanya yang generasi sekarang yang saya lihat dicoba untuk merubah apa namanya pola kehidupan ya, dalam artian jangan diminta semua serba instan, berusaha dulu semampunya, sekuat tenaganya seperti apa, bila perlu minta masukan dari teman-teman yang sudah senior dan segala macam, yang sudah punya bisnis kah dia atau enggak punya, kalau dia
punya hobi atau enggak di musik seperti apa, minta masukan. Jadi bisa dipraktekkan di sana. Jangan menuntut hal-hal yang memang harus ada saat ini juga. Secara cepat apalagi ya Kak, secara instan gitu. Betul. Tanpa mau berproses gitu. Karena itu yang paling penting sebenarnya, gimana kita berproses, tahu jatuh bangunnya, itu yang paling membuat terbentuk mental kita istilahnya Ya, gitu betul, Kak Ngurah. betul. Nah, kalau dilihat lagi kilas baliknya, ini kan sudah lama sekali kayak dari SMA sampai saat ini. Nah, kalau boleh digambarkan dengan satu kata gitu Kak, apa sih untuk menggambarkan situasi Kakak saat ini dari awal banget sampai sekarang? Satu kata aja Kak. Bersyukur sih. Bersyukur. Kenapa tuh kalau boleh tahu Kak? Kenapa harus kata bersyukur? Bersyukurnya tuh gimana ya? Kalau saya ngejalanin sampai sekarang tuh, saya lebih melihat hikmah di setiap kejadian. Jadi dulu karena dunia otomotif rentan sama tabrakan kayak gitu loh. Saya jadi pernah kecelakaan juga. Di balik itu saya melihat, oh hikmahnya seperti ini. Apa yang memang harus bisa saya kurangi, apa yang harus saya kontrol dan segala macam. Jadi bersyukur saya masih selamat. Agat kalau kata anak Agat, Bali. ya tetap agat gen, biarpun patah kaki dan segala macam, agat nu hidup kan gitu hitungannya. Dan sampai detik ini saya melihat ya bersyukur orang tua masih mensupport saya. Akhirnya saya diberikan rezeki. Dulu tuh memang benar-benar saya tuh orangnya kaku banget, keras, kaku, sampai orang tua saya enggak bisa ngendal saya gitu. Jadi di saat saya berada jauh dalam artian kerja di luar negeri waktu itu di kapal pesiar. Di saat kita jauh, di sanalah kita pengen dekat sama orang tua. Jadi kita care, betul, gitu. kita care banget. Gimana sih keadaan orang tua? Akhirnya di sanalah saya melihat mengambil hikmahnya. Oh, kita masih punya waktu sekian loh. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita yang terdekat dengan kita. Jadi intinya saya bersyukur masih bisa dikasih kesempatan sampai detik ini. Dan nanti kedepannya apa yang bisa saya lakukan untuk mereka. Itu aja sih. Ya bersyukur selalu ya Kak, Ya, itu yang paling betul. utama, karena tanpa dukungan orang tua, dukungan keluarga juga pastinya Betul. ada banyak sekali hal yang mungkin akan terlewatkan gitu. Betul Ini saya sekali. sudah banyak banget melontarkan pertanyaan sama Kak Ngurah, tapi saya punya satu lagi yang terakhir, boleh Kak ya? Boleh. Mungkin ini karena berhubungan dengan anak muda juga gitu teman-teman. Apa sih pesan dari Kak Ngurah untuk anak-anak muda yang barangkali ingin merintis atau baru ingin memulai, entah itu di bidang otomotif, industri kreatif maupun di bidang lainnya Kak? Kalau saya sih saya berbicara berdasarkan pengalaman. Saya tidak bermaksud untuk mengajari. Saya disclaimer dulu karena pengalaman saya juga masih cetek banget gitu. Jadi buat adik-adik atau enggak teman-teman, jangan takut untuk memulai sesuatu. Jangan takut untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya kepada senior-senior. Saya pun sampai sekarang sangat sering bertanya kepada teman-teman saya yang senior, mungkin di bisnis yang bisnisnya sudah besar. Mungkin kuping teman-teman saya itu udah panas sebenarnya saya tanyain ini itu gitu. Intinya itu jangan malu. Terus habis itu buat teman-teman yang memang menggeluti dunia otomotif, pastikan itu passion kalian. Jangan sampai, karena otomotif itu juga kalau mau ngejalanin hobi otomotif itu pendanaannya harus kuat juga. Karena pengen upgrade terus dan segala macam. Jangan sampai uang kalian tuh terbuang sia-sia di sana. Ternyata itu bukan passion kalian, bukan hobi kalian. Dilihat dulu, kalau memang jiwamu ada di sana, tekuni itu. Jalani itu, buat kegiatan yang positif bersama teman-teman kalian. Itu aja sih menurut saya. Yang paling penting tadi, jangan takut memulai, jangan takut mencoba, dan jangan takut untuk bertanya gitu. Karena ada pepatah yang bilang, mulai bertanya saat di jalan gitu kan. Ya, betul. Oke, sudah cukup lama kita ya berbincang mengenai dunia Kak Ngurah sendiri di bidang otomotif, kemudian tadi di bidang distro juga ada, dan akhirnya bermusik gitu. Harapannya bisa menjadi insight bagi para anak muda tentunya untuk mengembangkan kembali potensi mereka Kak Ngurah ya, agar tidak takut dan selalu mencoba untuk improve dirinya sendiri gitu. Barangkali Kak Ngurah ada closing statement atau mungkin hal terakhir yang ingin diucapkan untuk para pendengar setia dari podcast Dakin 5 Kak.
closing statement saya tetap bersyukur aja sih ya, Tetap bersyukur. teman-teman. Apapun dakin 5 kalian, sedikit banyaknya itu disyukuri. Karena rezeki kita nggak bakal tahu kapan datangnya gitu. Yang penting tetap disyukuri ya, karena nanti pasti rezeki itu bakal menghampiri kita. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kang Ngurah sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama Sama-sama. di podcast Dakin 5 kali ini, dan semoga bisa memberikan banyak hal positif bagi anak muda dan tentunya selalu mencoba hal baru karena tidak ada yang tahu bagaimana ke depannya. Betul. Saya Daisy Laksmi pamit undur diri. Terima kasih Kang Ngurah. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast Dakin 5 berikutnya. Sampai jumpa.